Saya Glenis Oktania menemani Anda di Kompas Siang. Israel terus menggempur Gaza, Palestina. Bahkan militer Israel tak jarang menembaki warga sipil tanpa alasan seperti yang terjadi di sebuah desa di tepi barat. 1 dari 3 korban penembakan tewas. Kekejaman Israel pun dilaporkan ke Mahkamah Internasional sebagai bentuk genosida. Sudah lebih dari 23.000 warga Palestina tewas di tangan militer Israel. 2/3 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak tak berdosa. Namun ini tak membuat Israel puas. Bahkan militer Israel terus membombardir Gaza melalui jalur udara dan darat. Serangan darat Israel pun tak pandang bulu. Mereka bisa dengan semena-mena menembaki warga Palestina tanpa alasan yang jelas, seperti yang terjadi di sebuah desa di tepi barat. Rekaman kamera pemantau menunjukkan seorang pria yang sedang berjalan di alun-alun desa Beit Rima tiba-tiba ditembak hingga tersungkur. Tak henti sampai di situ, 2 orang yang hendak menolong juga tiba-tiba ditembak. Akibatnya, 1 dari 3 orang yang tertembak meninggal dunia. Dari keterangan korban yang selamat, penembakan yang dilakukan oleh militer Israel yang sesaat setelah penembakan datang menghampiri korban dengan menaiki kendaraan militer. احنا والشباب كان عدوار البلد واقفين كله في جيش في مشاة صرنا نلفت وين وهيش ندور بك احنا واقفين ما نسويش شيء مش في ايدينا اي شيء ما شفنا الا هالجند في قناص ما شفت الا هو اول ما بلش طخ اخوي خلص جيت درمة بدي اساعده اللي هو اجى طخخني والشهيد بك لحقني وراي في نفس اللحظة قنصنا الجندي. Tak puas sampai di situ, Israel juga membatasi bantuan-bantuan pokok seperti makanan dan air bersih, membuat warga Gaza semakin menderita kelaparan dan kehausan di tengah-tengah puing atau pengungsian. Pekan lalu, 2 senator Amerika Serikat yang mengunjungi penyeberangan Rafah mengungkap proses rumit memperlambat bantuan kemanusiaan. Kerumitan disebabkan oleh inspeksi Israel dan penolakan terhadap bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Bukan membuka akses bantuan dengan selebar-lebarnya, Badan Pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina justru berdalih bahwa bantuan yang masuk ke Gaza cukup dan tidak ada kekurangan makanan di daerah yang terkepung. Mereka justru menyalahkan kelompok-kelompok bantuan internasional dan menyarankan PBB meningkatkan jumlah pekerja yang menerima dan mengemas bantuan. Padahal, penutupan jalur bantuan yang dilakukan Israel mengakibatkan pasokan bantuan makanan dan medis sulit masuk ke wilayah Palestina. Hal ini membuat warga Palestina yang kelaparan sempat menyerbu 2 truk berisikan bantuan yang akan menuju wilayah utara jalur Gaza. Saat ini, hanya Al-Aqsa satu-satunya rumah sakit yang beroperasi di wilayah tengah Gaza, meski telah kehilangan 70% stafnya. Saat ini, rumah sakit di Khan Yunis dipenuhi korban akibat rentetan serangan roket militer Israel. Rentetan serangan roket Israel membombardir wilayah Khan Yunis di Gaza. Korban dari warga Palestina pun terus berjatuhan. Kekejaman Israel ini direspons sejumlah negara, salah satunya dari Afrika Selatan yang mengungkapkan di Pengadilan Internasional PBB bahwa rencana Israel menghancurkan Gaza datang dari level teratas negara ini. Afrika Selatan dalam laporannya di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda juga menyebut Israel telah melakukan genosida. Sementara itu, Indonesia hingga kini masih pada komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri yang diadakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Menlu menyebut Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Menurut Menlu, Indonesia masih mempunyai utang yang belum dibayar, yakni kemerdekaan Palestina. Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina, memperjuangkan hak-haknya, serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel. Indonesia memilih
berada di sisi sejarah yang benar untuk membela kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa Palestina. Serangan Israel di Gaza telah membunuh lebih dari 23.000 warga Palestina dan meratakan wilayah kecil di tepi Laut Tengah. Sejak perang dimulai Oktober 2023, Israel melarang masuknya sejumlah kebutuhan pokok seperti makanan, air, bahkan obat-obatan ke Gaza. Hanya bantuan dari PBB yang bisa masuk untuk para pengungsi di Gaza yang jumlahnya jauh di bawah kebutuhan wilayah ini. Saudara Presiden Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di kota Ramallah pada Rabu waktu setempat membahas rencana perbaikan dan langkah pengakuan utuh negara Palestina saat perang berakhir nanti. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendatangi kota Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Palestina dan menjanjikan upaya menggalang dukungan dari negara di sekitar Palestina untuk mendukung pengakuan utuh negara Palestina. Blinken mengatakan Amerika Serikat sudah mendapatkan komitmen dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah untuk membantu pembangunan kembali di wilayah Gaza dan administrasinya. Untuk mengetahui situasi terkini di jalur Gaza, telah bergabung bersama kami sukarelawan Mercy Indonesia Fikri Roiful Haq yang saat ini berada di Khan Younis, Gaza Selatan. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat ya Mas. Alhamdulillah saya dan satu relawan Mercy lainnya dalam keadaan sehat. Kami mengungsi di sebuah sekolahan di kota Khan Younis, jalur Gaza bagian selatan. Baik, Mas boleh diceritakan kepada kami hingga saat ini apakah dentuman-dentuman bom Israel ini masih terdengar di wilayah Khan Younis? Ya, memang sampai detik ini pihak militer Israel masih terus melancarkan serangannya ke berbagai titik-titik yang ada di seluruh jalur Gaza. Kemarin saja kami memang melihat secara kepala mata kami sendiri di masjid di samping sekolahan tempat kami berada. Kami mengalami kendala komunikasi bersama Fikri Roiful Haq yang berada di Khan Younis yang merupakan sukarelawan Mercy Indonesia. Kami mencoba kembali untuk menghubungi Fikri. Mas Fikri. Ya, halo Mbak. Ya, Ya. silakan Mas. Ya, memang sampai saat ini serangan-serangan Israel terhadap warga sipil juga masih terus dilancarkan ya dari udara, darat dan juga laut. Dari Kementerian Kesehatan Palestina juga tercatat setidaknya 23.400 lebih warga syahid dan di antara mereka 10.500 adalah anak-anak dan juga 7.100 dari kalangan wanita. Dan tim medis pun memang tidak luput dari kekejaman pihak militer Israel. Terdapat 337 tim medis yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu sampai saat ini akibat serangan bom oleh pihak militer Israel. Dan juga terdapat 45 pertahanan sipil serta 146 pegawai UNRWA. Dan lagi-lagi terdapat jurnalis ya yang meninggal. Saat ini datanya yang kami dapatkan 117 jurnalis yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu akibat pemboman militer Israel, dan korban luka-luka juga sampai saat ini mencapai 59.600 lebih. Dan korban luka-luka maupun korban meninggal didominasi oleh anak-anak dan perempuan, dan masih ada 7.000 warga yang memang mereka masih di bawah runtuhan belum ditemukan oleh tim evakuasi. Dan perlu ketahui memang sampai saat ini data yang kami dapatkan terdapat 10.000 penderita kanker yang memang mereka berisiko kematian, karena sampai saat ini ada 30 rumah sakit yang sudah berhenti total dari 36 sampai 38 rumah sakit. Artinya yang masih beroperasi hanya sedikit sekali ya. Ada rumah sakit Yusuf An-Najjar, rumah sakit Kuwait yang ada di kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan, dan ada juga rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Younis, jalur Gaza bagian selatan. Dan juga terdapat 150 institusi kesehatan yang sudah berhenti total, serta 53 puskesmas yang memang sudah tidak bisa beroperasi karena kendala obat-obatan yang sudah habis dan juga
bahan bakar yang memang mereka tidak dapatkan. Dan terdapat juga 121 ambulan yang sampai saat ini juga menjadi incaran dari pihak militer Israel. Ya, Mas Fikri, Israel tidak henti untuk terus menyerang Palestina dan bagaimana saat ini kondisi warga di pengungsian? Ya, saat ini memang kondisi di pengungsian sangat-sangat tragis ya, karena memang terdapat 1,9 juta warga mereka mengungsi dari rumah mereka, artinya 85% penduduk, lebih dari 85% penduduk Gaza ini meninggalkan rumah mereka, mereka mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman sebenarnya, walaupun sebenarnya tidak ada tempat aman di jalur Gaza, karena sebelumnya kami juga bertugas di Rumah Sakit Indonesia saat itu di kota Beit Lahia jalur Gaza bagian utara. Kami saat itu memperkirakan bahwa rumah sakit ini cukup aman, namun ternyata pada tanggal 22 November lalu kami terpaksa harus mengikuti evakuasi, kami dan juga seluruh pasien, seluruh dokter, seluruh para pengungsi di sana, kami terpaksa mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan karena saat Baik, itu sudah ada pengepungan dari pihak militer Israel. iya, Dan Mas. kondisi mereka benar-benar sangat menderita ya, karena dari Kementerian Kesehatan Palestina juga ada 400.000 penyakit menular di berbagai titik-titik dan di kamp-kamp pengungsian, penyakit diare, penyakit kulit dan juga pernapasan. Ini terjadi karena memang kekurangannya air bersih dan juga pasokan makan serta tempat yang tidak memadai buat para pengungsi yang ada di kamp-kamp pengungsian. Ya, Mas Fikri, bagaimana dengan bantuan? Apakah sudah tercukupi? Iya, memang sampai saat ini bantuan-bantuan masih terus dibatasi ya. Dari pengamat PBB pun kurang lebih hampir setiap harinya hanya masuk kurang dari 100 truk-truk bantuan, dan ini jauh dikatakan dari cukup karena memang jalur Gaza ini memerlukan 1.000. Kami kembali mengalami gangguan teknis komunikasi kami bersama relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq yang menceritakan, menggambarkan bagaimana kondisi terkini para pengungsi, di mana masih ada serangan dan juga membuat kondisi di sekitaran Khan Younis begitu membutuhkan bantuan. Mas, bagaimana dengan operasional rumah sakit? Iya, sampai saat ini juga operasional rumah sakit benar-benar sangat terbatas sekali ya. Masih banyak terjadi yang namanya pengobatan tanpa bius, karena memang mereka saat ini sudah mengalami kehabisan obat-obatan atau krisis obat-obatan, dan juga tim medis tentunya, karena yang seperti yang saya sebutkan, tim medis pun tidak luput dari serangan militer Israel, serta bantuan-bantuan ini masih jauh dikatakan dari cukup, sehingga rumah sakit yang 6 sampai 8 rumah sakit yang masih beroperasi di seluruh jalur Gaza, terutama yang ada di Gaza Selatan dan di Gaza Tengah, ini mereka ataupun di Gaza Utara ya, mereka mengalami krisis obatan, sehingga mereka juga kewalahan untuk menampung atau merawat korban-korban luka yang setiap hari, setiap menit dan setiap jamnya pun terus berjatuhan. Bahkan dari kantor media pemerintah Gaza pun dalam 24 jam terakhir ada 14 pembantaian, 147 warga syahid dan 243 luka-luka. Ini menggambarkan bahwa setiap hari korban terus berjatuhan, terus berdatangan ke rumah sakit ya, sehingga ini membuat dokter-dokter yang ada di rumah sakit ini kewalahan untuk menangani pasien-pasiennya. Baik, terima kasih Mas Fikri Rofiul Haq telah bergabung di Kompas Siang, telah berbagi cerita bagaimana kondisi di Gaza. Terima kasih Mas.